Shalom. Mari kita membuka Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Kita beri judul Menantikan Tuhan. Mazmur 40 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, banyak kita menantikan bencana COVID ini berakhir. Banyak juga kita menantikan pemulihan ekonomi terjadi di negara kita, sehingga ekonomi negara kita dipulihkan dan berjalan lancar. Dan selama penantian itu, dalam waktu yang cukup panjang, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, banyak orang kehilangan kesabaran, pada akhirnya menjadi putus asa. Tetapi anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya berharap kepada Tuhan bahwa pemulihan itu pasti terjadi. Bencana COVID ini pasti berlalu. Nah, selama penantian kita di dalam Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita menantikan Tuhan beracara, Tuhan memulihkan Indonesia, Tuhan membawa kita untuk melewati bencana COVID ini, dan kehidupan kita menjadi normal kembali. Dan inilah kita pelajari di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Tuhan akan bertindak untuk kita. Ada 4 hal yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita menantikan Tuhan. Ayat 3 dikatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Jadi yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, orang yang terjatuh di dalam lumpur rawa tidak punya harapan lagi, kecuali ada tangan yang menariknya dari atas, ya, dan kemudian dia keluar dari lumpur rawa tersebut yang bisa membuat kebinasaan. Tetapi tangan Tuhan, tangan itulah yang dari atas itu yang harus menarik kita keluar dari lumpur rawa itu, sehingga kita dapat tertolong. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, yang pertama, Tuhan membebaskan kita dari keputusasaan, ya. Jadi tidak ada lagi kekecewaan di dalam kehidupan kita, tawar hati, putus harapan, tetapi yang ada Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan kita rasa percaya kepada Tuhan, ya. Jadi ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika ada timbul pengharapan, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada sukacita dan damai sejahtera yang selalu melimpah. Itu yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi, itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, ya, bukan di rawa-rawa. Ketika kita diangkat oleh Tuhan, Tuhan menempatkan kaki kita di atas bukit batu. Artinya yang kedua ini, Allah menempatkan kita di tempat yang kokoh, ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bencana, resesi ekonomi, bukan keputusasaan, tetapi kaki kita ada di tempat yang kokoh. Tuhan taruh sehingga kita mempunyai fondasi yang kuat di dalam menghadapi bencana-bencana tersebut. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran di dalam kehidupan kita, karena sandaran pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Alkitab katakan, menetapkan langkahku, ya. Jadi yang ketiga, Tuhan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Artinya setiap rencana-rencana yang terjadi bukan rencana kita,
Apapun yang terjadi, masa depan kita semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menetapkan rencana, langkah-langkah kehidupan kita. Rencana kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir akan kehidupan ini. Karena Tuhan selalu memegang kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu setia mendampingi kehidupan kita. Tuhan selalu memegang, menopang. Kalaupun kita terjatuh, kita tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhanlah yang mengatur langkah-langkah kehidupan kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ayat 4 dikatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Jadi yang keempat, bukan omelan, ya, bukan gerutuan yang keluar dari kita, dari mulut kita ketika kita menantikan pengharapan itu kapan datangnya, ya. Tetapi di dalam pengharapan kepada Tuhan, kita pertaruhkan kepada Tuhan, di dalam Tuhan, dan yang terjadi adalah mulut kita bisa memuji Tuhan. Keluar nyanyian-nyanyian baru dalam kehidupan kita. Sehingga bukan lagi omelan, bukan lagi keputusasaan yang keluar dari mulut kita, tetapi nyanyian yang Tuhan berikan di dalam mulut kita. Bahkan dikatakan banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Puji-pujian yang kita keluarkan dalam situasi kondisi bencana, halangan, rintangan, dalam kondisi resesi ekonomi yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, itu membuat kita memuji Tuhan. Bukan hanya menyenangkan hati kita, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, ya, banyak orang akan melihatnya. Dan pada akhirnya, karena kita berperilaku beda dengan orang lain dalam situasi bencana ini, kita berpengharapan kepada Tuhan dan ada sukacita, damai sejahtera. Sepertinya seolah-olah dalam kehidupan kita tidak ada bencana, tetapi sesungguhnya tangan Tuhanlah yang menopang kita. Itu yang membuat kita memuji dan membuat orang lain menjadi heran dan takut, dan pada akhirnya mereka menjadi percaya Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini? Kita percaya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mulut yang memuji Tuhan itu bisa membuat orang pada akhirnya menjadi percaya. Seperti kita menjadi orang percaya, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam menantikan pengharapan, dalam menantikan dan berpengharapan kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan senantiasa ada di setiap langkah-langkah kehidupan kita ini. Tuhan memberkati. Shalom.